Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita belajar mengenai sistem koordinasi dan alat indera manusia. Oke, kita mulai. Dalam sistem koordinasi itu ada sistem saraf, ada hormon, dan sistem indera. Sistem saraf dibagi menjadi dua, sistem saraf pusat dan sistem saraf peti. Kita belajar dulu mengenai sistem saraf terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita masuk ke sistem saraf manusia, coba kalian lihat gambar kedua wanita ini yang sedang berteleponan. Wanita ini bisa mendengar suara temannya dan bisa langsung merespon apa yang dibicarakan temannya. Itu karena adanya kerjasama antara sistem saraf dan sistem indera. Sistem sarafnya itu dalam sistem saraf itu ada sel saraf. Sel saraf itu nama lainnya adalah neuron. Nah, sel saraf ini di dalamnya itu ada badan sel, ada dendrit, ada akson, dan ada neurofibril dan selubung lilin. Dendrit ini sendiri berfungsi untuk mengantarkan atau sebagai meneruskan rangsangan dari organ penerima rangsang reseptor menuju ke badan sel. Nah, setelah ke badan sel, kemudian akson akan dimasukkan ke akson. Nah, akson ini sebagai jalannya berfungsi untuk meneruskan impuls. Nah, impuls yang tadi dari dendrit masuk ke dalam badan sel. Nah, badan sel itu kemudian akan disalurkan menuju akson. Nah, akson ini, di dalam akson ini kebetulan ada neurofibril, ada selubung lilin, dan ada nodus ventril. Nah, neurofibril ini adalah bertugas untuk meneruskan impuls dari badan sel tadi diteruskan. Kemudian selubung lilin ini di dalamnya ada sel seksual. Nah, bagian ini dalam selubung lilin ini memberikan nutrisi dan bahan-bahan yang diperlukan untuk mempertahankan kegiatan dari akson. Nah, kemudian ada lagi itu nodus ventril. Nah, nodus ventril ini bagian akson yang menyempit dan tidak dilapisi selubung lilin. Bagian ini tersusun dari sel-sel pipih. Dengan adanya bagian ini terlihat bagian akson tampak berbuku-buku. Nah, pertama, misalkan kita menepuk atau mendengar suara. Nah, kemudian suara itu akan menempel atau rangsangan itu akan menempel pada dalam dendrit. Nah, ini dendrit ya, karena ini dendrit. Nah, dalam dendrit ini di dalamnya itu ada badan sel. Nah, ini adalah badan sel. Nah, dalam badan sel ini ada inti sel. Nah, dari badan sel ini rangsangan diterima oleh bukit kecil akson. Nah, ini bukit kecil akson ini sebagai ini ya, jembatan. Nah, kemudian si rangsangan itu maju terus ke dalam. Nah, di dalam ini ada akson. Akson ini disubung oleh sel seksual. Nah, ini sel seksualnya ya. Nah, dari akson kemudian akan disalurkan. Kemudian akan ke nodus ventril. Nah, dari nodus ventril menuju ke ujung terminal akson. Nah, nanti ada lagi gambar sel-sel saraf seperti ini banyak sekali di tubuh kita, di otak kita banyak sekali sel saraf ini. Nah, nanti dendrit ini akan berhubungan langsung dengan sel saraf yang lainnya, dan begitupun selanjutnya. Oke, di dalam sel saraf, dalam neuron kita ini ada yang namanya neuron sensorik dan ada yang namanya neuron motorik. Neuron sensorik ini adalah untuk menerima rangsangan dari alat indera kemudian meneruskan impuls saraf ke pusat saraf, yaitu otak atau sumsum otak. Nah, jadi misalkan kita contohnya alat inderanya itu mata. Nah, kita melihat benda, benda itu jatuh ke dalam bayangan kita, ke dalam mata, terus jatuh ke dalam retina dan cahayanya masuk. Nah, nanti akan ditangkap oleh neuron sensorik dan kemudian akan diteruskan impulsnya menuju ke saraf pusat. Nah, saraf pusatnya itu otak. Nah, atau sumsum tulang otak. Nah, dari otak ini nanti rangsangan tersebut atau informasi yang ditangkap oleh mata kita itu akan dijelaskan oleh otak. Dan
maka dari itulah ketika kita melihat, kita langsung bisa menyimpulkan. Misal kita melihat gelas, kita langsung bisa menyimpulkan bahwa itu gelas, karena rangsangan dari mata, apa yang kita lihat itu akan langsung menuju ke otak dan diterjemahkan oleh otak. Nah, beda dengan neuron motorik. Nah, motorik ini untuk meneruskan impuls dari sistem saraf ke pusat ke otak atau ke kelenjar yang akan melakukan respon tubuh. Nah, kalau ini beda lagi. Kalau yang motorik itu contohnya ya, kita ketemu dengan teman, kemudian kita menepuk bahu atau pundak teman. Nah, kemudian kita merasakan ada tepukan. Nah, dari situlah otot-otot kita bekerja, otot-otot kita menerima rangsangan itu dari sel saraf, kemudian masuk ke dalam otot. Nah, dari otot itu nanti kita terjemahkan ke sel saraf dan kita akan bereaksi dengan membalikkan badan. Atau contoh lainnya itu ketika kita terkena air panas atau terkena api, kita pasti langsung refleks menjauhi api tersebut. Kemudian ada interneuron. Nah, interneuron ini untuk meneruskan impuls saraf dari neuron sensorik ke neuron motorik. Nah, tadi kan ada tuh neuron sensorik dan motorik. Nah, dari neuron sensorik itu nanti akan diteruskan oleh si interneuron. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara kinerja sistem saraf kita. Nah, ini gambar impulsnya. Kita ke susunan saraf manusia. Nah, di sini ada sistem saraf pusat dan sistem saraf tepi ya. Sistem saraf pusat itu ada otak. Nah, otak ini dibagi menjadi 3. Otak besar, otak tengah, dan otak kecil. Oke. Nah, ini otak besar. Nah, otak besar ini bagiannya paling depan dengan menonjol ya, bagiannya agak menonjol. Otak besar ini berfungsi untuk sebagai pusat berpikir, kepandaian, kecerdasan, dan kehendak. Nah, jadi kecerdasan kita, kita itu bisa pintar banget atau sedikit pintar atau tidak terlalu pintar itu karena otak besar kita ya, ini otak besar. Dalam otak besar itu ada korteks, lapisan dalam. Korteks ini bagian luar dari otak besar kita yang melapisi, warnanya itu abu-abu ya. Nah, kemudian lapisan, maaf yang sedikit mengganggu, lapisan dalam ini terdapat serabut saraf ya. Nah, kemudian otak besar dibagi menjadi beberapa bagian penting. Ada lobus occipitalis. Ini berperan terhadap penglihatan. Kita bisa melihat ya. Nah, ini ya gambarnya ya. Nah, ini sebelah sini nih, ini kepribadian. Nah, ini tuh otak kecil. Otak kecil. Ini buat pendengaran, ini buat kesadaran, dan ini buat pengendalian motorik. Nah, di sini ada ya. Ini otak kecil. Nah, sebenarnya yang paling bahaya itu ketika kita memukul belakang kepala, karena otak kecil itu sangat sensitif. Jika kena benturan yang sangat keras, maka kita akan bisa hilang ingatan, atau bisa gila, atau bisa cacat, atau bisa lumpuh. Nah, kita bahas ke otak tengah ya. Ini sebelumnya kita lihat dulu gambarnya. Ini ya, ini ada bagian-bagian otaknya, bisa kalian ketahui ya. Ini otak tengah. Nah, otak tengah ini berukuran sangat kecil dan tidak mencolok. Fungsinya untuk memberikan impuls antara otak depan dan otak belakang dan otak dengan mata. Jadi otak belakang dan otak depan itu disatukan atau memberi impuls itu lewat otak tengah. Nah, kemudian otak belakang itu dibagi menjadi 2, ada medulla oblongata. Otak belakang itu ya otak kecil ya. Kemudian
cerebellum itu otak kecil. Fungsinya untuk mengkoordinasikan kegiatan lokomotor tubuh, antara lain mengatur otot, posisi, keseimbangan tubuh. Nah, kalau misalkan bagian ini rusak, maka kita tidak bisa mengkoordinasikan gerakan kita. Selain otot, ada yang namanya sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang ini lanjutan ke bawah dari medula oblongata. Fungsi sumsum tulang belakang bisa diketahui yang menghubungkan sistem saraf peti ke otak sebagai pusat dari gerak refleks. Nah, tadi kan saraf pusat. Sekarang saraf peti ya. Nah, kalau saraf peti itu sumsum tulang belakang dan dalam susunan saraf seperti itu ada sistem saraf sadar dan sistem saraf tak sadar. Nah, sistem saraf sadar ini bekerja atas kesadaran atau kemauan kita. Misalnya kita makan, kita menulis, terus kita lari-lari, terus kita ngobrol, kita apa, nah itu gerakan secara sadar. Nah, ini saraf kranial ya. Di sini ada saraf olfakotari, saraf optik. Nah, saraf optik ini biasanya untuk mata ya. Nah, kalian bisa baca sendiri lah. Nah, ini kita langsung ke saraf tak sadar ya. Saraf tak sadar ini bekerja tanpa disadari secara otomatis, tidak dibawa kehendak saraf pusat. Contohnya itu misalnya denyut jantung, perubahan pupil mata, gerak alat pencernaan, ya kan? Denyut jantung kan bekerja secara tidak sadar. Coba kalau misalkan bekerja secara sadar, saya mau berhenti dulu, capek jantungnya, kan nggak mungkin ya. Kalau misalkan pupil mata kan, udahlah saya nggak mau berkedip dulu gitu kan, itu nggak mungkin. Semuanya itu bekerja secara tak sadar, kita tidak bisa mengaturnya, oke? Karena kalau misalkan denyut jantung kita atur-atur, itu berbahaya sekali ya. Nah, kemudian sistem saraf ya. Sistem saraf otonom itu ada saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Nah, kalau simpatik itu yang namanya simpatik ya. Jadi fungsinya untuk memacu kerja organ tubuh. Walaupun misalkan ada yang menghambat kerja organ tubuh. Nah, seperti mempercepat detak jantung, memperbesar pupil mata, memperbesar bronkus. Nah, kalau sistem parasimpatik, ya, karena parasimpatik itu berarti fungsi kerjanya berlawanan dengan saraf simpatik. Jadi kalau tadi simpatik itu mempercepat detak jantung, kalau parasimpatik ini memperhambat detak jantung atau memperkecil pupil mata. Nah, ini ya. Nah, di sini nih, ini bagian-bagiannya. Ini mengecilkan pupil mata ya. Mengecilkan pupil mata, ini tadi yang parasimpatik. Nah, ini parasimpatik. Kalau yang memperbesar pupil mata dan yang pokoknya memperbesar, mempercepat, nah itu adalah simpatik. Tapi kalau memperkecil dan memperlambat itu adalah parasimpatik ya, kayak anak-anak. Oke, kita langsung ke gerak refleks ya. Saya kira gerak refleks tidak terlalu sulit, jadi kita langsung aja ke ini. Obat-obatan tidak terlalu ini ya. Ini kelainan ya, kalian tahu sendiri ya, nanti ibu jelaskan. Kita ke sistem endokrin. Nah, sistem endokrin ini ada yang namanya hormon. Hormon itu berasal dari kelenjar endokrin ya. Kelenjar endokrin. Nah, ini aja ada kelenjar hipofisis. Ini ada lobus depan. Nah, ini nama-nama hormonnya ada HGH, ada prolaktin, dan bisa baca sendiri, ada TSH. Nah, ibu kira kalau hormon tidak terlalu dirugikan ya. Kita langsung ke bagian-bagian alat indera ya. Nah, ini alat indera. Alat indera kita itu ada 5 ya, jangan lupa: mata, telinga, hidung,
hidung, lidah, dan kulit ya. Mata itu dalam mata manusia itu sangat ribet ya. Ada sklera. Nah, sklera ini merupakan lapisan luar yang sangat kuat. Nah, warnanya itu putih. Nah, jadi yang warna putih itu sklera ya. Jadi kalian kalau misalkan ditanya itu yang warna putih dalam mata kalian apa, kalian sebut aja sklera. Nah, dalam sklera ini terdapat kornea. Yang warnanya bening-bening gitu yang ada di mata itu namanya kornea. Itu fungsinya untuk menerima cahaya masuk kemudian memfokuskannya. Jadi kalau kalian matanya tidak fokus berarti ada kelainan pada korneanya ya. Kalau koroid, nah kemudian ada koroid. Ini ada lapisan tengah yang akan kayak pembuluh darah. Nah biasanya kan kalau kita perhatikan mata kita ada yang merah-merah kayak pembuluh darah gitu ya. Itu bukan otot ya anak-anak, itu bukan otot. Nah itu adalah koroid ya. Nah dalam koroid juga, koroid ini bisa menghasilkan warna ya. Nah itu biasanya disebut iris. Nah misalkan kan lensa orang tuh beda-beda, kita menyebutkan lensa ya, biasanya itu sebenarnya iris ya, bukan lensa anak-anak ya. Yang misalnya warna biru kayak kucing, warna coklat, warna hijau, atau mungkin ada yang warna pelangi ya, mungkin itu kelainan. Oke, ini gambar matanya ya. Nah ini nih, ini otot mata nih, ini otot mata nih, ini otot mata, ini pupil nih, pupil. Nah di dalam itu ada kornea dan dalam ini ada iris. Nah ini nih iris nih yang bisa, kenapa warna kita ada yang warna coklat, ada yang warna biru, ada yang warna merah, ada yang warna lah itu warna apa aja suka kalian yang suka nanti. Nah itu disebutnya iris. Nah ini bintik buta dan ada yang bintik kuning. Nah bintik buta ini kalau misalkan cahaya masuk nih ke dalam sini, masuk, nah jatuhnya tepat di bintik kuning, maka kalian dapat menyimpulkan bayangan tersebut. Nah kalau misalkan di bintik buta jatuhnya, kalian tidak bisa memfokuskan bayangan tersebut dan mungkin agak buram-buram kayak gitu. Nah ada retina. Mungkin tadi pembentukan bayangannya sudah ibu jelaskan ya. Oke. Kelainan pada mata itu kayak miopi itu mins ya, mins yang biasa kita ketahui lah. Hipermetropi, mata jauh, atau bisa kita ini plus ya, min plus itu yang plusnya. Ada katarak, biasanya katarak itu pada orang-orang yang tua. Oke. Sekian materi yang saya jelaskan. Berikutnya kita akan belajar kembali mengenai sistem indera, yaitu yang belum dipelajari adalah sistem indera pendengar yaitu telinga, indera pengacat yaitu lidah, indera peraba itu kulit, indera pencium itu adalah hidung. Nah, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.